Oke, kita akan memulai nak ya pelajaran kita pada hari ini. Ibu harap semuanya bisa mengikuti dengan baik tanpa ada keributan. Dengarkan penjelasan dari Ibu ya terlebih dahulu. Kemudian kalaupun kita mau berbicara gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Paham semuanya? Oke, waktu kemarin kita melalui program YouTube kita sudah belajar mengenai hakikat fisika. Di sana sudah dijelaskan apa itu tentang fisika, macam-macam fisika. Kemarin macam-macam fisika terbagi menjadi berapa? Ada yang ingat? Fisika terbagi menjadi berapa? Sudah dibuka bukunya kan? Ya. Ada fisika sebagai produk, apalagi fisika apalagi ada sebagai produk, kemudian apa? Proses, sikap. Terus sikap, ya. Oke. Ya. Itu jadi materi kita kemarin sudah dijelaskan. Sekarang dibuka halaman 18 bukunya. Dibuka halaman 18. Ya, halaman 18 itu sudah ketemu, Nak? Sudah ketemu? Oke. Kita lihat keselamatan kerja di laboratorium. Ya. Waktu SMP pernah kenal yang namanya laboratorium? Pernah. Waktu SMP laboratorium apa saja di SMP kalian? Ada laboratorium IPA, ada? Ada. Ya. Jadi laboratorium itu tergantung di sekolah masing-masing. Kalau laboratorium kita itu ada laboratorium IPA, kemudian ada laboratorium bahasa, ya Nak ya. Jadi untuk di fisika kita kenal dengan laboratorium IPA. IPA itu terbagi menjadi 3. Ada fisika, ada biologi, ada kimia. Ya, itu ya. Itu yang kalian pelajari semua di kelas IPA. Ketika kita memasuki laboratorium, pastinya ada peraturan-peraturan ya yang harus kita patuhi demi keselamatan kita di laboratorium. Sudah sempat membaca? Kira-kira terpikirkan oleh kalian bagaimana cara kita untuk menjaga keselamatan di laboratorium? Yang bisa tunjuk tangan? Pendapat kalian dulu. Ada yang tunjuk tangan? Siapa? Yang bisa? Jadi itu kenapa tidak pakai baju? Silakan pakai baju, Nak. Kita belajar itu sudah dibilang pakai baju seragam. Ya. Oke. Ibu tanya balik lagi. Kalau ketika kalian masuk ke laboratorium, bolehkah waktu di SMP, boleh tidak kalian bawa makanan? Boleh. Tidak boleh. Bagaimana ketika kamu masuk ke laboratorium? Apa yang harus kalian patuhi? Ada peraturan tidak di dalam sana? Ada.
Bisa kalian sebutkan contohnya apa? Baca berapa kali semua petunjuk untuk Mencuci melakukan tangan. Iya, mencuci tangan. Kenapa kita harus mencuci tangan? Karena bersih. Kenapa? Kita mencuci tangan pada saat seperti apa? sebelum eksperimen. Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah eksperimen. Oke. Yang paling ditekankan untuk mencuci tangan ketika kita selesai praktek apa? Kalau praktek apa? Ketika kita selesai praktek kimia. Karena kimia mengandung zat-zat kimia. Ya. Kemudian lihat nak, di situ ada aturan-aturan keselamatan kerja, ya. Ada aturan keselamatan umumnya. Lihat di situ. Baca beberapa kali semua petunjuk untuk melakukan eksperimen. Apa itu eksperimen? Ketika kita melakukan suatu percobaan, itu kata-kata eksperimen. Yang tidak ada buku didengarkan dan dicatat, ya. Untuk yang sudah ada buku, cukup diperhatikan saja dulu. Di halaman 19. Di halaman 19 itu ada aturan-aturan keselamatan umum di dalam laboratorium. Ya. Kemudian ikuti setiap petunjuk secara tepat seperti yang telah dituliskan. Jadi nak, di dalam laboratorium kita harus patuh dengan aturan. Ketika kita melakukan percobaan, kita membaca dulu aturan percobaan tersebut, ya, dan kita patuhi. Kemudian nomor 2, jangan pernah melakukan kegiatan yang tidak diizinkan oleh guru. Jadi jangan ketika kita di laboratorium, kita sekendak hati kita mau makan, kemudian kita melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan di laboratorium. Karena alat-alat di laboratorium itu sangat perlu diperhatikan demi keselamatan kita. Kemudian jangan pernah menggunakan peralatan kecuali Anda telah diberi izin. Di dalam laboratorium itu banyak sekali alat-alat, ya. Seperti kimia itu mempunyai alat-alat yang pastinya kalau misalnya alat itu zat-zat, ya, yang berbahaya, ketika dia tidak diperintahkan menggunakannya dan kita mengambil tanpa ada izin dari guru, takutnya itu menyebabkan gatal tangan, kemudian keracunan, ya. Jadi silakan ketika kamu nantinya di laboratorium disesuaikan dengan perintah guru yang ada. Enak ya. Kemudian selalu berhati-hati untuk tidak menumpahkan bahan-bahan di dalam laboratorium. Jadi ketika kita selesai melakukan praktek, ini Ibu ingatkan untuk kimianya, ketika kalian menggunakan zat-zat berbahaya atau zat-zat kimia yang digunakan, maka silakan ketika itu ada sisa, maka buanglah di tempatnya, ya. Jangan diletakkan sembarangan. Jadi letakkan misalnya ada wastafel di dalam laboratorium, maka buanglah di situ dan disiram, ya, sehingga zat-zat kimia itu hilang. Kenapa? Zat kimia itu efeknya, salah satu efek yang bisa kalian terima itu adalah kalian gatal-gatal tangan. Nah. Jadi bisa menyebabkan alergi pada tangan kalian. Itu salah satunya. Kemudian jangan pernah makan makanan atau kudapan di dalam laboratorium.
kita tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Itu takutnya tangan kita sedang memegang zat kimia dan langsung kita memakan. Kita tidak tahu zat itu mengandung racun atau tidak. Kalau misalnya mengandung racun itu berbahaya masuk ke dalam diri kita. Ya. Tuh. Kemudian kita membawa minuman. Ternyata di situ ada instalasi listriknya. Takutnya airnya tumpah, nanti mempengaruhi instalasi dan terjadi kebakaran di dalam laboratorium karena arus listrik, ya. Jadi tidak diperkenankan kalian makan maupun membawa makanan dan minuman di laboratorium. Kemudian jangan cuci tangan Anda sebelum dan sesudah melakukan eksperimen, ya. Jadi kita memang harus dalam keadaan bersih. Nah, seperti biologi, kalau kalian praktek misalnya membuat tape itu dalam fermentasi, ya. Jadi ya harus bersih. Jadi kalau misalnya tidak bersih, tape itu tidak akan berhasil dibuat kalau tidak dalam keadaan bersih sama sekali, ya. Terus setelah eksperimen selesai dilakukan, bersihkan daerah kerja. Ya, dari awal dalam keadaan bersih, maka kembali lagi nanti harus dalam keadaan bersih. Padamkan semua pembakar sebelum meninggalkan laboratorium. Jadi semuanya dicek kembali, ya. Kemudian kalau misalnya lampu belum dimatikan, lampu matikan, semuanya harus dalam keadaan off, ya, ketika kita meninggalkan laboratorium. Terus yang di halaman 20. Silakan dibuka halaman 20. Aturan keselamatan mata. Jadi kita dianjurkan untuk menggunakan kacamata untuk pelindung keselamatan mata kita. Kemudian ada keselamatan terhadap benda panas, ya. Di situ bisa dibaca, Nak, ada keselamatan terhadap api. Yang berikutnya di halaman 21 itu ada keselamatan terhadap peralatan mudah pecah. Di laboratorium itu banyak, Nak. Ya, gelas petri, cawan itu mudah pecah. Ya, gelas kimia, termometer itu contohnya yang bahan-bahan mudah pecah. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan. Keselamatan terhadap listrik. Ya, bisa dilihat, jaga tangan Anda selalu kering. Jadi kita kan ketika melakukan kegiatan selalunya berkeringat, termasuk tangan kita. Jadi tetap selalu dibuat kering tangan kita. Takutnya kita menyentuh alat-alat yang mengandung listrik, ya. Kalau tangan kita dalam keadaan basah, nanti kesetrum bisa terjadi, ya. Jadi diposisikan tangan tetap selalu kering. Jangan menggunakan kabel sambungan yang terlalu panjang, tuh, ya. Bisa dibaca itu di halaman 21, ya. Terus ada lambang-lambang bahaya. Sudah dibuka halaman 22? Udah. Lambang bahaya di situ ada yang pertama segitiga, di dalamnya ada bentuk api. Ya. Bakar. Mudah terbakar. Contohnya apa? Bensin, kerosin, dan alkohol. Jadi kalau kalian sudah tahu, oh alkohol mudah terbakar. Jadi kalau pernah kalian menyaksikan suatu video yang memakai minyak wangi di dalam mobil yang ber-AC, mobilnya dalam keadaan berjalan, terjadi kebakaran. Kenapa? Karena minyak wangi itu mengandung alkohol. Alkohol itu mudah terbakar, ya. Tuh. Kemudian bensin, ya. Jadi kalau misalnya kita mengisi bensin, hati-hati jangan menghidupkan api atau di HP-nya jangan
aktifkan. Atau misalnya nerima telepon, ternyata ada telepon kita terima di pom bensin, itu diusahakan tidak dilakukan. Karena apa? HP kita mengandung gelombang elektromagnetik, ya. Itu akan mengakibatkan terjadi sesuatu. Itu kalau di pom bensin kan dilarang menggunakan HP, ya, merokok. Tuh. Kemudian yang berikutnya itu bentuknya seperti bom, ya. Yang bom sudah cair, yang terbakar, mudah meledak. Mudah meledak, ya, campuran hidrogen dan oksigen serta amonium nitrat, itu yang kimianya. Jadi biasanya ketika ini kita bisa belajar kimia, tahu di itu. Terus yang berikutnya bahan berkarat, ya. Bahan berkarat itu asam kuat, alkali, misalnya asam sulfan, asam klorida, asam nitrat, natrium hidroksida, kalium hidroksida. Beracun, tengkorak itu tandanya, ya, bahan beracun. Jadi kalau di laboratoriumnya kelihatan itu, maka ini bahan beracun. Jadi jangan kalian sembarangan memegangnya. Misalnya tangannya tidak memakai sarung tangan, ya, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian tanda X, bahan iritasi, ya. Bahan ini mengiritasi kulit, gatal-gatal, ya, contohnya. Kemudian tanda terus yang berikutnya bahan radioaktif. Bahan ini memancarkan radiasi yang sangat berbahaya bagi manusia. Contohnya karbon radioaktif, uranium, dan plutonium. Itu nah, ya, di halaman 23. Kemudian di keselamatan laboratorium, aturan-aturan ada di situ sudah kita sebutkan. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu akan berikan tugas? Sederhana tugasnya. Kalau kalian memperhatikan, insya Allah bisa menjawabnya. Ada yang mau ditanyakan? Baru masuk. Siapa yang baru masuk? Baru masuk. Weni. Weni Asmara. Oh, Asmara. Weni Asmara. Ya, Wen. Masuk, Bu. Kita pakai, ada buku, Weni. Halaman berapa tadi, Bu? Halaman 18 sampai dengan 23. Materi tentang keselamatan di laboratorium. Oh, iya. Bisa diikuti, ya? Oke. Yang lain ada pertanyaan? Oreneng. Tidak ada. Tidak ada bahasa Oreneng. Ya. Paham semua? Paham. Alhamdulillah. Berarti pintar-pintar semua anak Ibu. Ya. Alhamdulillah. Oke. Ada baru Ripaldo Arya baru mau masuk, ya. Materi kita sudah hampir habis. Oke. Tidak ada pertanyaan, ya? Ya, Bu, tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Oke. Sekarang tugasnya adalah Ibu minta kalian buat aturan-aturan di laboratorium. Itu tugasnya. Ya. Paham? Aturan-aturan di laboratorium. Paham tugasnya? Paham, Bu. Jadi silakan dibuat sesuai, kalian bisa gunakan buku ini, kemudian bisa gunakan sumber yang lain. Di buku apa ya, Bu?
ditulis di buku latihan fisika dan nanti hasilnya difotokan ke Ibu. Apa tadi Bu tugasnya tadi Bu? Gambar ini, Bu. Tugasnya Aturan laboratorium. aturan di laboratorium. Ya. Udah dituliskan di buku latihan fisika, nanti hasilnya difotokan, dikirim ke WhatsApp fisika kita, ya. Ibu tunggu paling lambat hari Sabtu. Sepi nih Bu. Ya, jangan terlalu lama. Itu kan cuma sebentar buatnya. Ya. Ya, Bu. Ada pertanyaan lain? Bu itu tugasnya kami dipoto juga Bu ya? Ya, difoto. Kirimnya di WA Ibu apa di grup? Di WA grup. Di WA grup ya. Aku, Be. Ya. Kirim di Jangan WA, Bu. di WA masing-masing. Hah? Hari Sabtu ya? Oke? Iya, Bu. Oke. Terakhir Kalau ngumpul tidak- Sabtu tuh Bu ya? Sore Ya. ini bisa ngumpul. Bu, Boleh kalau sudah boleh selesai. kumpul. Boleh. Boleh, Bu. Boleh, ya. Dan Ibu akan lihat loh. Ini Ibu minta hasil kreasi kalian sendiri, peraturan di dalam laboratorium, ya. Jadi jangan mengandalkan teman. Misalnya temannya duluan, kalian salin ulang, nanti Ibu akan ketahuan, ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dan semuanya paham, ya, kita tutup Paham. ya Nak ya. Kita tutup sesi Zoom kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah memperhatikan dan juga terima kasih sudah bertanya, aktif semuanya ya. Semoga kita semua berdoa, semoga segera kita bertatap muka ya. Di kelas bisa langsung bertemu, kemudian kita langsung bisa bertatap muka ya. Ini Dwi Nanda baru mau masuk. Ya. Oke ya. Ibu tutup. Terima kasih. Dwi Nanda baru masuk Dwi. Adila masuk keluar lagi. Baru bangun tidur, Bu. Kalau fitnahnya. Mbak Fitri juga. Oke, ini di posisi kita ini direkam Nak ya. Jadi nanti akan dimasukkan ke YouTube. Silakan nanti dilihat di YouTube-nya, like-nya. Jadi nanti ketahuan bagaimana diri kalian ya, bagaimana keadaan muka kalian ya, gitu ya. Mana duit tadi keluar ya? Duit Nanda. Balik, Bu, dia. Duit Nanda sudah tahu tugasnya, Duit. Udah tahu tugasnya. Udah tahu tugasnya ya? Oke, ya. Oke, Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini. Sehat selalu, semangat selalu, ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Nak tidur kalau itu. Sudah, Wi, bangun. Balik. Ngantuk kalau. Istirahat belum? Pulang ke Thailand.